Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, di video kali ini gue mau update soal altcoin ya. Teman-teman kalau belum nonton video altcoinnya sebelumnya, di sana gue ada bahas tentang fundamental daripada alt season. Teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut soal alt season itu apa, seperti apa skemanya, siklusnya, boleh cek video sebelumnya. Oke, di video kali ini kita akan bahas beberapa altcoin ya. Kita mulai dari Ethereum. Kalau Bitcoin di video sebelumnya udah gue bahas. Nah, di Ethereum ini semalam mengalami pump ya. Dia naik dari yang tadinya masih sekitar 2000, sekarang udah 2096, 2100 lah. Jadi di video sebelumnya gue udah bilang bahwa ada dua skenario ya, apakah dia langsung breakout seperti ini, seperti yang terjadi sekarang, atau dia konsolidasi dulu, karena 2039 ini adalah all time high sebelumnya. Sekarang ini udah all time high ya, baru tembus breakout dikit. Ini mungkin lagi konsolidasi dikit, mungkin dia akan menguji support ini kembali, dan ini nggak ada masalah sama sekali ya. Dan memang ini menguji support ini justru sangat bagus. Kalau dia sampai jebol ke sini pun juga nggak ada masalah gitu ya, karena ini support yang kuat. Sampai sini pun juga nggak ada masalah menurut gua, karena price structure dari Ethereum ini sangat bagus. Teman-teman kalau mau invest di Ethereum ini menurut gua potensinya masih sangat bagus sekali ya. uh, Target kita dalam jangka pendek masih sama ya, di symmetrical triangle ini. Ingat di beberapa video sebelumnya gua ada sharing ini target price kita di 2500, tapi pertama ada resistance dulu di 2400 ini ya. Tapi nggak masalah, menurut gue cepat akan lambat pasti akan tercapai ini ya. Bahkan mau 2600 ini nggak, masih sangat mungkin, karena kembali lagi harga Ethereum menurut gue masih murah banget. Kalau Bitcoin udah berapa kali lipat dari all time high ya. All time high Bitcoin sebelumnya kan sekitar 20.000, sekarang udah 60.000, berarti kan udah 3 kali lipat. Nah, Ethereum ini baru masih mendekati all time high-nya gitu, jadi kayak belum pump banyak lah istilahnya. Kita lihat ya, all time high sebelum Ethereum ini baru 1400, sekarang di 2100. Jadi maksudnya dari sini ke sini tuh belum banyak gitu ya. Kalau Bitcoin kan naiknya udah banyak. All time high terakhir kan ini ya, all time terakhir 20.000 di 2017. Nah, sekarang kita udah 60.000. Itu yang gue maksud, Bitcoin udah naik 3 kali lipat dari all time high, tapi Ethereum belum ada apa-apanya. Ini menurut gue teman-teman kalau masuk di Ethereum itu bisa banget gitu ya, di spot market masuk aja langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. Beli di 2039 ini boleh, beli aja, lupakan. eh, Dalam 2 bulan 3 bulan lagi ini hasilnya ya lumayan lah, bisa lah 50% ke atas, bisa, itu udah minimal banget. Oke, itu dulu untuk Ethereum. Kita lihat lagi misalnya koin lain, BNB. Nah, BNB juga all time high. Nah, koin-koin seperti ini ya yang udah all time high, tapi BNB ini menurut gua potensinya masih sangat gede banget ya. Kita lihat kalau di daily chart ini dia membentuk symmetrical triangle ya. Ini cukup jelas ya, symmetrical triangle seperti ini. Oke. Nah, kalau ada breakout symmetrical triangle ini biasa targetnya adalah, nah seperti ini ya, kita ukur ya di 402. Atau bisa juga kita memperlakukan ini seperti bull pennant namanya ini ya, bull pennant. Target dari bull pennant ini kalau ini 460, masih sangat wajar ya. Jadi dua target ini untuk BNB dalam jangka menengah ini sangat mungkin
bisa kita capai gitu ya, karena koin BNB ini sangat bagus. Pancake swap lagi hype banget kalau teman-teman paham di sana, tapi itu nanti kapan-kapan kita bahas karena itu sedikit lebih rumit, sedikit lebih advance. Tapi koin BNB ini sangat bagus lah intinya ya teman-teman. Selain Ethereum mau invest di BNB ini boleh banget. Kalau BNB ini akhir-akhir ini lagi naik karena ada event koin TKO ya, koin toko kripto di Binance, ada launchpadnya. Nanti kapan-kapan kita bahas juga di sana. Jadi orang beli dan nyimpen, nggak boleh dijual soalnya karena ada perhitungan angka rata-rata dari saldo kita. Jadi orang pada beli dan keep si BNB-nya itu. Memang fundamental maupun proyek-proyek dari Binance ini sangat bagus ya, benar-benar bagus. Jadi banyak orang percaya dan invest di koin ini, yang menurut gua wajar-wajar aja dan memang bagus. Kalau di time frame 1 jam kita bisa lihat koin ini BNB ini membentuk pola rising wedge ya, rising wedge juga sama seperti Ethereum. Rising wedge seperti ini kurang lebih ya. Kita lihat dia masih mantul-mantul di beberapa posisi ini ya. Nah ini mungkin kita akan lihat dia turun ke support ini dan bisa naik lagi mencapai target pertama kita ini di 403. Tapi kalau untuk leverage trading gua nggak nyarankan di BNB ini karena sebentar lagi launchpad-nya kan kadaluarsa ya, kemungkinan akan ada volatile terjadi di sana, bisa tiba-tiba di dump lalu naik lagi ya, bisa begitu. Jadi kalau BNB ini lebih baik kita spot trading aja ya. Menurut gue ini potensi harganya masih bisa naik beberapa kali lipat, ini masih bagus, bisa dibeli dan di keep aja. Oke, untuk video berikutnya, koin berikutnya mungkin kita bahas LTC dikit. LTC kita lihat, LTC yang tadi gue bilang masih murah ya, dia belum mencapai all time high-nya dia, ini masih murah banget ini. LTC 211 tuh bener-bener masih murah, padahal ini koin cap yang besar, bukan koin kaleng-kaleng. Tapi gue juga nggak tahu kenapa koin ini belum dipump. Kalau ini sekali pump gue rasa ini luar biasa ini ya, karena Ethereum udah pump, BNB udah pump, Polkadot udah, Chainlink udah, LTC yang belum. Koin-koin senior ini istilahnya ya, tapi mereka belum pump. Nah kita lihat kalau di LTC di grafik hariannya ada resistance di sini, terus misalnya kurang lebih di sini kita ambil set-nya. Terus satu lagi jelas all time high-nya dia ya, ada resistance di sini. Nah ini ada 3 target yang menurut gua sangat mungkin dicapai oleh LTC ya dalam beberapa minggu, 250, 300 dan 3,5. Ini aja belum apa-apanya menurut gua ya. LTC itu paling enggak tuh 500, 800, bahkan 1000 juga gue berani ngomong gitu ya. LTC ini benar-benar bagus, fundamentalnya bagus, koin lama bukan kaleng-kaleng, udah pasti bukan scam segala macem. PayPal juga mengadopsi Litecoin ini, teman-teman mungkin sudah pernah dengar beritanya bahwa PayPal itu akan mengadopsi cryptocurrency. Nah LTC salah satunya gitu ya, jadi makin banyak ke expose ke market, ke masyarakat akan semakin banyak menggunakan cryptocurrency, salah satunya LTC ini, Litecoin. Nggak heran karena ini memang koin-koin lama kayak Ethereum ya, jadi orang lebih percaya lah gitu ya. Kalau misalnya koin-koin baru, misalnya EFI itu kan koin baru, Chainlink itu koin baru, tapi kalau ini benar-benar koin lama, nggak ada masalah menurut gua ya. Kalau dari time frame 4 jam kita lihat ya, 4 jam. Nah, ada support di sini, support
Kita lihat ya, koin apa harganya beberapa kali mantul di sini, supportnya, support. Kalau resistance-nya seperti ini. Nah, kita lihat ini ada breakout ya, ternyata kita lihat di LTC ini ya, sudah terjadi breakout. Di sini kita bisa anggap LTC ini sebagai symmetrical triangle seperti ini, atau ascending triangle seperti ini juga bisa. Nah, jadi misalnya ini kita panjangin seperti ini. Nah, jadi kita anggap ini sebagai symmetrical triangle seperti ini bisa, atau ini symmetrical triangle ya, ada breakout, kita akan naik seperti ini, atau kita perlakukan ini seperti descending triangle juga bisa. Jadi dia masih akan konsolidasi seperti ini, lalu breakout ini juga bisa. Jadi untuk LTC ini so far so good, udah breakout dikit ya. Kita lihat ini pertanda yang sangat bagus, apakah dia akan lanjut seperti ini, atau ya misalnya ini nggak jadi breakout, dia balik ke sini ke symmetrical triangle ini dulu ya, baru breakout ini bisa, atau yang tadi lagi ke sini malah ya, ke sini ya, ke sini baru naik ya. Kenapa semuanya 3 skenario gua skenario naik? Karena kembali lagi ini LTC menurut gua sangat bagus prospeknya gitu ya. Koin fundamentalnya benar-benar kuat, dan ini benar-benar masih murah menurut gua. Bitcoin udah terbang, Ethereum udah, yang lain Polkadot semua udah, tapi LTC masih belum. Nah, ini salah satu koin dan teman-teman bisa investasikan di sini. Untuk LTC gua juga kita bisa ambil Fibonacci ya, Fibonacci trend. Nah, seperti ini. Di Fibonacci ini kita bisa lihat, nah resistennya kurang lebih sama ya, itu ya, di 245an sama 300 ini ya, tadi garis yang gua gambar ini mirip banget ya, ini 294, ini 300, ini salah satu resistance kunci. Berarti kalau udah ada dua indikator yang cocok seperti ini, kita bisa lihat mungkin harganya nanti akan actionnya udah naik begini, dia akan mantul-mantul dan naik mencapai resistance ini. Resistance 300 ini juga sebenarnya mudah lah kalau dicapai, sebenarnya naik 50% dari 200, karena ini harganya murah, naik ke 300 itu sebenarnya masih gampang banget menurut gua. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau untuk di Binance gue juga ada ambil posisi long. Oh ya, ini supportnya dulu ya, supportnya tuh ada di sini di 19 ini, atau support yang lebih aman lagi di symmetrical triangle kita ini, dua ini ya, 196 182. Makanya gue di Binance gue ada ambil posisi long di 185 ini ya, LTC. Kita berharap kalau misalnya dia terjadi koreksi, dia akan koreksi ke 185. Itu posisi yang aman, yaitu di symmetrical triangle kita. Gua sih nggak berharap dia sampai ke bawah sini sih, kalau ini udah kuat banget menurut gua. Tapi kalau misalnya dia sampai sini, ini menurut gua masih aman, teman-teman nggak usah khawatir juga. Tapi menurut gua ini garis yang miring ini lebih kuat, karena ini diagonal, udah dari dulu kita membentuk garis support ini ya. Kira-kira itu aja dulu untuk Ethereum, Litecoin, dan BNB. Kira-kira kalau video ini berguna, boleh di like, di komen, subscribe, dan juga boleh follow Twitter gue di Bahasa Kripto. Kadang-kadang ada update juga di sana. Oke, itu dulu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.